Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Sultoni dan selamat datang untuk kalian yang sudah nungguin kita terus. Yoi. Kita sudah sampai di episode ke-31 Bang Sule. Widih, bentar lagi nyusul umur gue nih. 31 anjir. Maksud bentar lagi udah mau 40 loh. Enggak dong. Iya loh. 54 anjing. Aduh, Gila, udah mau kepala empat, gila. Astagfirullahaladzim. Ingat mati langsung. Ya Allah, gila udah mau kepala 4 gue ya. Iya makanya. Enggak sih, masih lumayan lama lah ya, masih 6 tahun lagi ya. Buseng deh. Aduh. Oke, kita sudah di episode ke-31. 31 season 2. Itu season 2, kita udah gak berasa, kita berarti udah 50 episode masuk. Yoi. Gila. Cepet ya. Betul, dan ini kita akan bacakan salah satu cerita dari pendengar kita juga nih, yang bernama siapa Mas Sul? Dede Yusuf. Dari Dede Yusuf. Dia nggak cantumin Instagramnya sih. Oke. Dari emailnya mrdedeyusuf@gmail.com. Kayak dari namanya kecil nih orangnya. Oh, panggilnya Dede. Dede Yusuf. Iya lucu ya. Dede Yusuf. Tahunnya kepala 5. Waduh, bahaya. Tapi ada 2 pin di cerita ya. Kenapa? Ceritanya ada 2. Iya. Satu lagi Episode kali ini kita ada dua cerita nih Mas. Oke. Pertama dari Dede Mas Yusuf. Dede Yusuf ini Mas Yusuf. Oke. Yang kedua dari Mas Robi. Yang Wah, kemarin itu loh. pocong santuy. Mas Robi yang pocong santuy ya. Di Instagramnya my name is Robi. Nah, Dede Yusuf udah jadi ini sekarang deh, gubernur mana sih itu Dede Yusuf? Bekas artis zaman dulu juga ini namanya. siapa Jir? Iya Dede Yusuf, artis zaman dulu, film Lupus. Oh, pantas nggak tahu. Nggak tahu Artis kan? zaman dulu soalnya. Cuma gue doang yang tahu sama Tuhan. Iya, karena ya. milenial. Yoi. Jadi yang berbau-bau dulu pasti nggak tahu dah. Iya, itu dia. Kayak bajai mau belok dah, yang tahu dia doang supirnya sama Tuhan. Sennya bingung. Sen kiri belok kanan. Kayak ibu-ibu ya. Sen kanan Gitu belok kiri. Nggak pakai sen terbang. Bodoh. Nah Oke. itu dia. Yuk. Kita sudah dibuka dengan Bang Sul dengan lawakan yang gak lucu itu. Nah itu dia. Aduh. Kita akan langsung aja ke cerita pertama itu Dede Yusuf ya. Yoi, Nanti Dede Bang Yusuf. Sul akan bacakan Dede Yusuf punya. Nah, ini gue yang baca nih karena ini pendek. Soalnya zoom in zoom out udah kena, kayak biasa IC-nya udah kena, jadi nggak bisa lama-lama sakit matanya. Gue kalau baca cerita panjang itu suka ini mata kiri makanan gue bercerai. jereng. Bingung. Iya, benar-benar. Ini kayaknya karena pendek jadi aku yang ambil. Oh oke. Mas Ana ngomongnya aku. Oke, nanti abis cerita Mas Robi aku yang bacain Mas. Yoi, siap kita gantian ya. Sip. Langsung aja apa gimana? Iya langsung. To the point aja ya. To the point. Oke, cerita. Ada judulnya nggak nih? Ada dong. Cerita judulnya Kodam. Sebenarnya kalian sudah lihat di Kodam ya. Kodam itu apa sih maksud? Kodam itu kayak jin peliharaan gitu yang nempel di badan kita. Pelindung ya. Kadang melindungi. Ada yang dibawa dari lahir, ada yang diturunin maksudnya. Betul ya. Kodam itu kita nggak tahu ya. Jadi kayak parasit. Ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Betul. Ada yang kita minta, ada yang minta ke orang pintar atau ada yang diturunin dari orang tua. Nah kalau diturunin ini dia datang secara alami. Betul. Kalau yang minta itu untuk kekebalan, misalnya tekbal gitu. Itu agak aneh sih kalau gue bilang. Dan yang kita paling sering denger itu kodam macan maksudnya. Iya betul. Paling sering tuh. Nah itu dia maksudnya. Langsung masuk aja cerita apa gimana? Iya tapi ada juga kodam yang gede banget tuh. Kodam Jaya. Oh, itu PDAM. Perusahaan air. Itu bukan gede lagi anjir. Langsung aja ya. Oke, masuk aja ke cerita Masul. Oke. Jadi pasang headset kalian. Matikan lampu. Lalu rasakan kengeriannya. Kalau nggak ngeri gimana? Uang kembali. Oke, pokoknya gitu aja. Kita langsung masuk cerita aja. Oke. Setelah pesan-pesan, berikut. Selamat mendengarkan. Kembali lagi bersama kita. Jadi langsung Sul ceritain aja cerita yang pertama. Kita langsung ke itu dulu deh, langsung ke highlight aja nggak apa-apa. Langsung ya. Langsung ke Kodam nih dari
Ceritanya Kodam dari Dede Yusuf. Masuk akan ceritain. Langsung masuk. Kayaknya dia ini juga ya, pendengar baru ya. Ini kayak baru pertama nih Dede Yusuf kirim ya. Baru pertama kali kirim ya. Iya. Oke ya, Dede, kakak akan bacakan cerita kamu. Biji, bodoh. Jadi begini emailnya. Halo Bang Sul dan Bro Kevin. Halo. Terima kasih ya. Perkenalkan, nama saya Dede. Saya mau berbagi cerita tentang pengalaman abang. Ini Abangnya abangnya Dede ya. Okay. Oh namanya Babang Yusuf berarti. Kan Dede Yusuf, ini Abang Yusuf. Oh kalau kakaknya dia namanya Babang Yusuf ya. Punya kakak lagi cewek, kakak Yusuf. Bercanda ya. Kalau misalnya Cici Yusuf ya. Aduh, lain beda server itu. Beda ya. Ya. Jadi ceritanya berawal pada tahun 2006. Lalu di desa saya, kotanya itu Lamongan, Jawa Timur. Waduh. Wah, sotonya enak banget tuh. Mantap ya. Soto ya. Soto Lamongan. Yoi. Nah, pada waktu itu ada seorang yang tunawisma ya. Tunawisma kalau bahasa Inggris ya? Bahasa Inggrisnya itu gembel. Tapi emang tunawisma gelandangan itu ya. Gelandangan. Iya. Nggak ada rumah lah ya. Iya, pokoknya tidurnya semaunya lah. Tapi sehat loh orang kayak gitu loh. Iya. Bakteri juga cium tangan ketemu gitu. Nah, jadi pada waktu itu ada seorang tunawisma yang perawakannya seperti orang gila datang ke desa saya. Warga sekitar kampung saya ngiranya tuh emang orang gila, soalnya dia tidurnya di makam. Oh anjir. Buset, kuncen apa gimana? Badass banget nih. Tidur di makam ya, tepat di tempat penyimpanan keranda mayat anjir. Makam di desa saya. Anjir ini mah The Rock aja nggak berani. Anjir. Vin Diesel aja cium tangan sama dia. Aduh gila. Tidur di keranda anjir. Ini kayak saudara Vin Diesel nih, Vin Petrol. Vin Helsing. Vin Helsing aja. Oke. Jadi makamnya emang di pinggir jalan gitu. Nah, suatu hari abangnya lewat nih Pin di depan makam tersebut. Siang-siang tapi ya. Nah, pas gitu ketemu sama tunawisma ini. Pas abang saya iseng gitu nanya togel ke tunawisma tersebut. Setelah tanya hal itu, abang saya diusir. Marah banget ya? Ya dia marah. Ya udahlah abangnya cabut. Setelah beberapa hari abang saya lewat lagi depan makam itu dan ketemu lagi sama si tunawisma. Tapi sekarang si tunawisma jadi ramah banget loh. Jadi agak aneh ya. Iya. Oh kemarin lagi bad mood. Oke, mungkin lagi dapat. Lagi men. Nah, itu dia. Nah, terus jadi aneh gitu ya. Pas si abang itu dipanggil Pin. Bilang gini, "Sini Nak. Kemarin katanya minta togel." Nah, abang saya mulai takut tuh sambil jawab, "Enggak, Mbah." Oh, udah tua ya? Enggak, iya, Mbah. Kayaknya sih enggak, Mbah. Saya kemarin bercanda, maaf ya. Tapi terus susah banget ngomongnya. Si gembel tersebut ganti aja ya. Tersebut tetap maksa sampai akhirnya si tunawisma itu mengusap kening abang saya pakai jempol tangan gitu. Setelah itu tunawisma itu bilang, "Udah Nak, sekarang kamu pulang sana." Makanya curiga nih waktu. "Udah Nak, sekarang kamu pulang sana." Setelah itu abang saya pulang dan masih belum terjadi apa-apa nih ya. Nah besoknya si tunawisma itu meninggal. Waduh. Kok aneh ya? Tiba-tiba gitu Jur. Baru 3 hari ketemu kayaknya itu ya. Ini sebenarnya punya ilmu tunawismanya apa abangnya? Dede Yusuf ini sih. Dia yang gosok. Dia yang gosok. Dia yang meninggal. Oke. Ya. Nah besoknya meninggal Vin. Ditemukan warga di sekitar makam tersebut karena warga desa saya mengira tuh orang gila Vin. Dan setelah itu lapor polisi dan memang dikonfirmasi polisi kalau itu orang gila. Akhirnya dimakamkan di desa saya tersebut. Nah setelah itu hal-hal aneh mulai terjadi sama abang saya. Dia mulai melihat prajurit zaman Jawa kuno gitu yang bawa tombak dan pakai belangkon berjaga di sekitar rumah saya. Dan ada 2 yang ngikutin kemanapun abang saya pergi. Diikutin penjaga, keren juga. Dan itu yang bisa lihat cuma abang doang. Lama kelamaan abang saya jadi kayak stres dan gila gitu. Setelah dibawa ke berbagai paranormal, nggak ada yang sanggup. Nggak ada yang sanggup ngobatin ya. Katanya kalau hodam yang nempel dan ngikut di abang saya itu kalau dicabut atau dibuang, sebagai gantinya abangnya juga harus mati. Anjir. Sebenarnya hodam yang ngikut abang saya itu nggak jahat dan emang mau jagain abang saya.
Tapi karena nggak kuat bawa khodam tersebut, abang saya jadi gila. Gila anjir. Nah akhirnya dibawa Pin ke satu pesantren terkenal di kotanya dia. Lamongan ya? Rukiahnya berminggu-minggu coy. Anjir. Gila, itu setahu gue orang rukiah itu nggak lama minggu-mingguan loh. Biasanya cuma sehari 2 hari lah ya. Iya sehari atau berjam-jam gitu. Tergantung tingkat itunya kali ya, apa namanya sih? Ini kayaknya susah ini cuy. Dengkot ini kayaknya nih. Anjir. Keras nih, garis keras nih kayaknya. Nah di rukiah berminggu-minggu cuy. Alhamdulillah kodamnya tersebut lepas cuy, bisa lepas nih. Tapi tanpa abangnya harus kehilangan nyawa, baik tetap hidup ya. Nah sampai sekarang abangnya stay di pesantren Bin, di tersebut ya, dan mendalami ilmu agama. Dan kabarnya kodam tersebut sekarang dikunci di suatu tempat dan tidak tahu tempatnya di mana kecuali Pak Kiai sendiri. Oh jadi begitu cerita tentang abangnya yang saya mungkin tidak terlalu serem, tapi sempat mengancam nyawa abang saya. Terima kasih Bang Sul dan Bro Kevin. Salam hangat. Wah gila. Ya ngancam nyawa serem sih Jir. Anjir. Aduh gila. Tapi lucu ya. Maksudnya aku juga pernah. Ini misteri sih. Karena tuh Noisma ini aku nggak tahu nih siapa nih. Jangan-jangan tuh dia oper kodamnya. Oh yang pas per kredit anjir. Oh yang megang tangan ke jidat itu ya? Ya kan, dioper kodamnya tuh. Mungkin orang gilanya tuh juga stresnya gara-gara kodam itu. Oh dilempar ke dia. Iya, ada abangnya. Untung abangnya nggak kenapa-napa. Tapi untungnya abangnya Mas Yusuf ini udah. Tapi lebih sehat. Jadi ke religi sih, dia jadi di pesantren sekarang. Betul. Mungkin udah jadi ustadz kali. Mungkin. Ya kan? Mama Dede. Cowok. Papa Dede. Jadi apa namanya? Jadi khodam itu ya. Judulnya udah khodam nih. Jadi kayak ngikutin gitu ya. Nah, gue juga cerita dikit nih, boleh nih ya? Boleh. Nah, ini dari keluarga gue sendiri, Pin. Jadi gue punya abang gue kandung ya? Iya kandung. Gue kan 4 bersaudara nih. Gue anak ketiga. Nah, abang gue tuh paling tua nih, cowok. Nah, dia tuh dulu waktu SMP, Pin, dia itu pesantren di salah satu pesantren di daerah Cirebon. Oke. Nah, ini kejadian bersama sama punya si Dede Yusuf nih. Nah, jadi abang gue itu dia sampai dari SD ke SMP, jadi 3 tahun doang di Cirebon. Nama pesantrennya gue nggak usah sebutin ya. Nggak usah. Gue juga udah lupa juga. Percuma dong. Jadi abang gue tuh belajar sama 3 tahun di sana dan dia balik ke Jakarta dan SMA-nya di Jakarta ya. Oke. Nah ini setelah pulang dari pesantren di Cirebon itu 3 tahun dia nggak ngalamin apa-apa ya. Nah sampai kejadiannya pas dia udah nikah punya anak 1. Nanti kejadian anehnya udah mulai. Abang gua tuh kalau lagi datang ya itu dia kayak orang epilepsi. Kalau lagi apanya datang? Nggak tahu, pokoknya kayak orang nggak ngerti. Kalau lagi kambuh aja ya? Kambuh gitu dia ngomong gitu. Terus mulutnya ngeluarin busa. Anjir. Matanya hitamnya nggak ada nih, putih semua. Oh kenaik ya matanya. Betul. Itu kayak orang mau sakratul maut. Nah ini nyokap gue sempet nangis dan bingung nih kenapa bisa kayak gini nih. Nah gue kan udah pindah rumah ya, gue sempet gini. Dan gue tuh nggak pernah ada riwayat epilepsi ya dari keluarga gue, nggak ada. Kok gue aneh setelah nikah punya anak, nah dia punya penyakit kayak gini. Nah setelah ditelisik ya, nih adik gue kan lulusan pesantren juga, dia gontor ya. Ya. Nah terus adik gue bilang gini, ini punya ini IC-nya kena handphone powerbank kali. Nah, kata adik gue gini, kayaknya sih ngilmu nih. Nah dulu tuh terkenal banget, Pin. Tapi dia nggak pernah cerita apa-apa. Enggak sih, ini cuman tebak-tebakan adik gue. Karena gue juga bingung ya. Pokoknya kambuhnya itu pas udah punya anak 1 aja, sering kejang. Nah dia tuh abang gue itu dia beberapa kali kerja dia berhenti karena dia kambuh di tempat kerja cuy. Dan dia pernah juga ojek online, dia lagi bawa motor, tuh datang cuy, sampai dijahit jidatnya, dia jatuh deh motor karena dia kumat. Pas lagi bawa motor udah dilepas kayak gitu tuh. Anjir. Dia kejedot aspal kalau nggak salah jidatnya, tapi aspal yang hancur. Serem amat anjir, sakti banget tuh. Pokoknya dia berhenti kerja ya sekarang ya, udah di rumah sih. Nah sekarang ini lebih parah lagi nih. Ini kalau lagi datang, ini udah nggak ngeluarin busa lagi. Apa? Dia itu merangkak seperti macan. Anjir. Gini, kayak gitu cuy. Nyokap gue terakhir ngelihat banget dia lagi sholat. Sholat nih, tahu-tahu dia merangkak gitu kayak macan. Itu ngilmu kali cuy. Aduh. Nah dulu pernah di ruqyah, Pin. Tapi nggak diterusin.
Kata abangnya saya nggak kuat, katanya nggak mau. Tapi pas di Rukia mendingan nggak? Udah mendingan, tapi abang gue nggak mau nerusin cuy. Oh kenapa ya? Nggak ngerti gue. Ini kayaknya udah mendarah daging gitu. Kayak susah dicabut gitu. Tapi sekarang gimana? Terakhir sih masih cuy, cuman datangnya udah agak jarang nih. Oh, Tapi dia sholat loh. sholat ya? Bisa sholat tapi ya? Gue nggak ngerti dah. Karena dulu ya terkenal banget tuh. Orang bilang ada isian nggak, isian putih atau isian hitam gitu. Oh, aduh. Nah gue nggak tahu nih, mungkin dia isian putih atau isian hitam. Kayaknya isian putih karena di daerah pesantren kan. Nah jadi efeknya itu jangka panjang. Tetep aja lah isi-isian gitu mah Iya, pasti. sampai sekarang nih kadang-kadang ya. Nah terakhir gue kesana ya, itu datang tuh kumat tuh, dia kayak macan merangkak gitu, meraung-raung di bawah, terus nyokap gue pegang badannya, dikunci lehernya, terus nyokap gue azan di kupingnya, hilang. Oh gitu. Iya, tapi udah nggak berbusa lagi. Ini udah kayak macam nggak tahu, udah mungkin isinya apa, kalau macan gitu mungkin isinya kucing anggora kali, jadi meraung-raung gitu ya. Black Panther kali ya. Anjir. Dan gue juga masih misteri sampai sekarang, Pin. Kenapa tuh kerak ya? Dia nggak pernah cerita apa emang? Gue sama abang gue emang orangnya agak jarang ngomong. Oh jarang ngomong. WhatsApp aja. Oh, WhatsApp. Oh. Ya jadi gue juga gimana ya, kesian gitu, anaknya masih kecil gue. Dan sekarang sih dia masih ojek online dan agak jualan juga di rumah gitu, kecil-kecilan gitu kan. Tapi at least udah nggak terlalu seringnya. Dulu pernah sih ya, kita lagi acara keluarga nih, tau-tau dia begitu cuy. Ngepet, kaget juga lu. Kejang-kejang sambil keluar busa. Dan saudara gue belum tahu nih kenapa ini. Kirain sakit ya? Dibacain Yasin kan, sampai nangis. Dikira kayak orang mau meninggal cuy, kayak orang lagi ditarik nyawanya gitu. Oh kasihan banget sih. Ya makanya. Dan gua, kakak gua, adik gua udah nggak tahu ya, dibawa ke Rukiah udah, tapi abang gua sendiri yang nggak mau lanjutin. Ini paling kurang lebih sama kayak ceritanya Dede ini. Iya. Ya, cuman nggak tahu nih, udah lama ini cuy. Dia mungkin udah puluhan tahun ya. Abang gua sekarang umurnya udah, gua aja udah 34, dia beda. Dia tahun 80 lahir ya. Udah berapa tuh? 146 ya umurnya ya. Buset. Ini orang apa cagar alam nih. Udah 39 ya? Sampai 40 ya? Iya hampir 40. Ya lu udah mendarah daging cuy. Iya, Cabutnya juga susah. Aduh, Wallahualam deh. Kita udah doa, udah semua, udah berusaha ya. Masih belum ngerti itu kenapa. Iya betul. Sempet dibawa ke ini juga sih, ke Agung Podomoro. Bikin rumah, properti aja. Properti aja. Ya, pokoknya, aduh aneh dah, aneh bin aja dah. Gue juga masih bingung. Podomoro aja. Di Honda cabang Sunter kali ya. Gitu. Duh, itu dah kita agak kesamaan gitu ya Honda nih. Cuman si Dede mah enak bisa kelepas cuy. Iya. Nah, iya. Kalau ini kita belum tahu nih kenapa nih kan si abangnya Bang Sus, tapi sekarang masih begitu ya. Kadang-kadang agak kurang sih. bagus lah, nggak apa-apa lah. Makanya nanti gua ini kali terakhir nih kali gua manggil CIA kali. Urusannya aja. Listrik siapa ini? Kayaknya nggak bisa sih, Man in Black. Iya benar juga ya. Apa panggil bedah rumah aja? Anjir, alhamdulillah. Aduh, Dede. Bodoh. Kita sama ya ceritanya hampir mirip ya. Tos dulu lah. Aduh. Lanjut Pin. Lanjut aja langsung cerita kedua ya. Terima kasih untuk Dede Yusuf sebelumnya udah kirim cerita ke dia, dan ceritanya itu bagus banget ya. Singkat, padat, jelas. Langsung to the point. Kayak gue nih orang tua nih, nggak mau bertele-tele. Oh capek, mata udah picek ya. Anjir. Susah kalau baca panjang-panjang, susah. Mata gue becerek. Oke, Pin, lanjut Pin. Lanjut aja, ini dari Mas Robi Gustiantoro. Wah ini gue demen nih. Judul unik ya nih? Judul unik, nggak serem ini sih. Serem. Judulnya Diganggu Mama. Diganggu Mama. Nah ini kita mau baca nih ya. Gue bacain nih biar kalian semua nggak penasaran ya. Gue belum tahu ceritanya nih. Dia kasih judul Diganggu Mama. Oke. Langsung aja aku bacain. Yep. Dia kirim lewat email seperti biasa. Mas Robi. Halo Kevin dan Bang Sul, apa kabar? Hola. Baik. Semoga selalu sehat dan bahagia. Terima kasih lah. Amin. Selalu. Begitu juga untuk Mas Robi ya, semoga sehat dan bahagia terus. Yoi, Mas Robi, sehat selalu. Gue ada cerita katanya yang belum lama gue alamin bersama istri gue. Oh udah nikah ya Mas Robi ya? Udah. Bareng istri gue katanya. Kejadian ini, gangguan ini terjadi di dunia nyata dan dunia mimpi. Sliver lies ya, tengah-tengah nih. Tapi dia alaminnya berdua sama istrinya. Berarti mimpinya multiplayer gitu cuy. Lah kayak main PS. Iya, mimpinya multiplayer gitu Cir. Keren. Habis itu katanya dia gini, udah mulai cerita. Jadi saat ini gue tinggal di daerah Tangerang Selatan. Dan gue sewa rumah setelah menikah. Rumah gue itu jaraknya kira-kira dari rumah ortu gue di Bintaro. Jadi rumah orang tuanya di Bintaro. Dan rumah dia ini, masih ingat ya rumah Mas Robi yang di Bintaro yang waktu dia nongkrong sama temennya. Oh nah, iya, itu sebelum dia nikah tuh. Pas dia udah nikah, dia pindah dia sewa rumah di Tangerang Selatan.
Jaraknya dari rumah orang tuanya itu di 20 km lah ya. Jauh coy. Lumayan dari Bintaro ke Tangerang Selatan. Tempatnya itu asri banget, katanya masih banyak pohon besar. Tepat di depan rumah itu ada pohon rambutan, belakang ada pohon bambu kecil-kecil. Itu sering disebut pohon bambu Cina. Bambu Cina ya. Dan bambu Cinanya ini adalah pagar hidup. Jadi pagar hidup. Oh, buat alingan. Gimana sih bambu Cina coba? Daunnya kecil-kecil. Oh gitu. Kurus-kurus dia. Batangnya tuh apa namanya? Unik sih, tapi bagus nih buat pagar. Bambu Tiongkok. Nah, ini kayak gini nih. Oh gini. Oh iya bisa jadi pagar alami ya. Yoi, cakep ini. Cakep sih, warnanya Hijau gitu. gradasi hijau muda gitu deh, bagus. Oh Bambu gini. Cina ya. Oke. Sip. Belinya di Glodok kali. Bambu Cina. Buset, omang kongko gitu ya Nah, belinya. juga ya. Buset. Nah, dari villa yang lama kosong itu, Gila. dari villa lama, apa namanya? Apanya tuh? Mungkin di sekitar rumah dia ada villa kosong. Oh iya Nah, gitu ya. iya. Oke. Dari villa yang lama kosong ini hanya ada satu penjaga, sebut aja namanya. Oh mungkin gini kali cuy. Mungkin rumahnya itu bekas villa. Oh iya. Ya nggak sih, karena dia setelahnya dia bilang, gue udah tinggal di rumah ini hampir 4 tahun. Setelah pindah dari rumah kos yang di daerah Ciputat yang lumayan horor. Jadi di villa lama itu ada satu penjaga, disebutnya namanya Pak Eno ya. Nah katanya nanti gue bikin lagi ceritanya, mumpung cerita yang ini belum bisa dilupain katanya. Ya, yang ini dulu aja deh. Ini dulu. Jadi katanya gue sering banget sama istri gue kalau jajan malam katanya. Karena banyak tukang jajan lewat depan rumah. Wah, enak ini. Kira-kira kejadian ini jam 11 sampai 12 lah ya. Oh, shit. Jumat malam. Midnight. Karena besoknya weekend gue sama istri gue selalu begadang. Widih, kompak bener ini. Kompak bener nih ya. Mantap. Sekedar jajan dan nonton film lah di rumah. Wih, seru banget ini, quality time ya maksudnya. Yoi, mumpung ini ya, pengantin baru. Betul. Ini Puas-puasin. mungkin ini kali ya, mungkin belum ada si kecil mungkin. Ya, jadi bisa mungkin ya. begadang-begadang Betul. ya, jajan-jajan. Nah, nonton film di rumah sambil jajan-jajan. Nah, itu lagi nonton di kamar katanya. Di kamar istrinya tiba-tiba dengar suara tok 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 gitu. Ada tukang bakso gitu, cuy. Widih. Akhirnya mereka belilah. Tukang baksonya beneran ya? Beneran. Baksonya pun beneran. Kayak gitu, beli bakso, mereka makan di ruang tamu, pintu luarnya kebuka. Oh, ngablak. Emang mereka mengablak kan Bahasa pintunya. Inggrisnya ngablak. Terus Lu kayak lagi ngomong goblok. Jadi posisinya itu dia duduk membelakangi pintu dan istrinya itu duduk menghadap pintu, hadap-hadapan, ya kan. Lagi asik makan, ngobrol, sambil ngobrol tiba-tiba istrinya diem. Sambil lihat ke arah depan pohon rambutan. Anjir. Dan kayak mau nangis gitu. Terus bilang, "Bi, ada apaan tuh putih-putih dia terbang di atas pohon?" Kata istrinya. Terus Istri ketakutan tuh, tutup pintunya gitu kan. Istri bilang tutup pintunya gitu kan, aku takut gitu kan. Terus gue cek dulu dong sebelum gue tutup pintunya ke arah pohon rambutan itu, dia ngecek nih si Mas Robi. Mas Robi ngecek. Betul aja, gue lihat ada sosok wanita kurus, pakai baju putih, rambutnya panjang, tangannya itu panjang-panjang gitu cuy, kira-kira sampai dengkul. Anjir. Apaan itu? Karena gue liatnya itu dia lagi duduk dengan tangan terjuntai ke bawah. Wah, anjir. Tangannya sampai dengkul coy. Mirip, mungkin maksudnya diganggu mama itu karena sosoknya mirip film mama itu loh. Oh anjir. Tangannya panjang kan, kurus-kurus gitu. Nah, betul. besok anjir merinding nih. Karena gue bisa lihat dan kadang bisa komunikasi. Anjir. Tapi kadang-kadang aja karena gue nggak mau pertajam sixth sense gue sendiri. Waduh mantap. Jadi gue biasa aja liatnya. Terus gue masuk ke rumah dan gue bilang ke istri, apaan sih orang nggak ada apa-apa gitu kan. Terus ini nggak takut ya? Tapi ya kadang tuh nggak ada, kita bilang nggak ada apa-apa tuh malah beberapa orang bisa bikin makin takut karena dia pikir anjir gue doang yang lihat gitu. Itu malah makin serem bang kayak. Nah habis itu akhirnya mereka selesai makan, mereka mau tidur. Istrinya tidur duluan karena si Mas Robi ini masih main handphone. Habis itu kira-kira si Mas Robi ini tidur jam 1 pagi ya. Udah pagi. Nah terus dia mimpi. Dalam tidur ini gue mimpi lagi berantem sama makhluk yang tadi di pohon. Oh, anjir. Terus tiba-tiba istri gue bangunin gue karena gue ngigo kenceng banget sampai nyebut Allahu Akbar gitu. Sampai takbir dulu. Anjir. Terus karena dia ngigo sambil Allahu Akbar gitu, istri bangunin. Terus menerus katanya dia ngomong gitu. Sampai jam berapa nih? Dan gue sadar, gue liat jam waktu itu baru jam 1.30 pagi. Dua. Berarti setengah jam tuh dia tidur ya. Terus beberapa hari setelah kejadian itu istri gue tidur, dia juga mimpi lihat gue lagi sama dia lagi tidur di kamar. Dari arah pohon rambutan depan itu ada si makhluk mama itu. Oh my god. Makhluk yang ada di pohon rambutan merangkak dengan jari-jarinya yang panjang. Naik ke kasur ke arah istri gue tidur. Seperti mau menerkam. Sontak istri gue bangun dari tidurnya sambil nangis dan gue bangun dari tidur di gue.
Jadi kebangun juga nih si Mas Robi nih. Dia cerita tadi ada cewek tapi jarinya panjang kurus naik ke atas kasur kita seperti mau nerekam aku katanya. Terus Dan yang bikin istri gue tambah takut itu dia bangun dari tidurnya itu posisi dia dan gue itu selimut dan lain-lain itu persis seperti yang di mimpi. oh sama ya. Jadi dia bingung itu mimpi atau nyata. Oh iya sih, anjir sama ya persis ya. Dah cerita gitu aja dari Mas Robi. Salam Robi. Dari kemarin cerita lu santuy Robi, yang ini nggak santuy. Yang ini nggak santuy cuy. Anjir itu sosok mama coy. Ini serem banget sih. Mungkin bagi kalian yang belum nonton Mama, kalian coba nonton itu sosoknya serem banget loh sih. Aduh gila itu setan paling serem tuh yang pernah gue lihat di film tuh. Serem itu ya. Ini nyata ini. Tapi film Mama itu menurut aku sih idenya bagus tapi eksekusinya agak kurang sih. Iya sih, gue sosoknya aja sih ya. Sosoknya itu sih Sempurna waktu kalau cakep setan. banget dah. Aduh anjir. Dia berarti sebenarnya ini kali ya kalau menurut gue ya. Dia lihat secara real sama sampai ke dalam mimpi. Betul ya. Kayak bener-bener mau menunjukkan eksistensinya di situ kali. Itu Ya. dia anjir. Aduh ngepet. Itu. Ih, serem. Robi, aduh. Bagus. Ini Mas Robi ini mungkin merasa cerita dia terlalu santai deh. Gua kasih aja lah yang inilah. Anjir. Ntar lo ya, ini dia dikasih dah gue dah. Diganggu mama anjir. Anjir. Kalau gue nangkap dari judulnya diganggu mama, kira digangguin sama ibunya. Kirain. Katanya mama itu. Gangguin kan. Robi apa beliin garam gitu kan. Ya diganggu mama bener. Ternyata sosok anjir serem banget bangke. Itu ya cerita dari Mas Robi itu. Gila. Keren. Dia emang kalau ngirim cerita gitu ya. Iya. To the point ya. To the point dia sih. Makanya ceritanya pendek-pendek cuma oke kalau ceritanya Mas Robi. Iya. Ada yang lucu, ada yang serem, yang kali ini serem. Walaupun potongan-potongan kecil gitu ya. Cuman Betul. dia langsung istilahnya tuh langsung ngebom gitu. Benar. Ya. Ceritanya Mas Robi ini selalu membuat surprise sih maksudnya. Yoi. Lucu sih pengirim kita tuh berbeda-beda gaya Ya, karakternya ceritanya. masing-masing ya. Ada Betul. yang panjang gitu, cakep gitu. Ada yang pendek, langsung ngebom. Tapi surprise kan. Yoi. Nah ini Mas Robi di email kita masih ada 2 cerita lagi yang belum kita bacakan. Gila. Mantap nih Mas Robi ya. Mantap Mas Robi. Di tengah-tengah kesibukan Mas Robi masih sempet. Thank you banget ya untuk kalian. Gue baru tahu dia punya six sense cuma nggak diasah ya. Ada dia kan cerita yang sebelumnya yang gara-gara dia habis. Oh iya. Iya di temen yang Afgan itu tuh. Oh yang dibukain ya. Nah iya. Oke dari situ sampai situ aja teman-teman untuk episode kedua 31 ini. Cerita kodam dari Mas Dede Yusuf dan cerita diganggu mama ya dari Mas Robi yang serem banget itu. Sip, itu aja Masul ya. Episode ke-31 mungkin teman-teman Basur yang mau ditambahkan? Oh udah ngajak ngomong gue ya. Ada yang mau ditambahkan nggak nih? Aduh. Cukup lah itulah. Udah nggak fokus ya? Nggak fokus gue. Masih kepikiran sosok mama gue. Oh, serem ya anjir. Kalau gue nonton film itu berkali-kali cuy. Makanya serem banget anjir. Gila. Sampai setannya itu bosan ngeliat gue. Lu lagi nonton. Oke, itu aja ya teman-teman. Oke. Terima kasih banget ya. Bagi kalian yang punya pengalaman horor atau mungkin punya cerita yang sama, yang mirip-mirip, kodam-kodaman juga atau apa, kita masih menunggu cerita seputar Tol Cipularang sih ya. Ya itu belum ada ya. Iya, itu seru sih. Boleh guys ya. Boleh bergabung nih, kirim ke kita nih ke sersanhoror@gmail.com. Nah, kalian juga bisa berinteraksi dengan kita langsung di Sersanhoror FM di Instagram. Yoi. Bisa DM kita, bisa komen di postingan kita. Kita minta juga kritik sarannya. Seperti biasa ya, kita mohon maaf kalau misalnya salah-salah kata, salah-salah cerita, kita sorry banget. Sorry banget ya. Nah, kita juga tersedia di Spotify, di Kaskus Podcast, di Apple Podcast, di Google Podcast, semuanya lah. Kalian cari aja. Anda dari mana terserah dah mau nyari mana. Betul. Support kita terus dengan klik tombol subscribe di YouTube kita, di 2 YouTube kita dan follow di Spotify kita. Oke, itu aja. Thank you teman-teman sudah. Terima kasih. Stay tune terus sama kita sampai sejauh ini. Kalian luar biasa. Yoi. Itu aja. Selamat malam. Wassalamualaikum. Sampai ketemu di episode ke-32. Wassalamualaikum.